Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapi Aprilia dengan NIM 12020909085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi terhadap pembelajaran IPA di SDIT Araudo dengan dosen pengampu Bapak Haji Yayan Carlian MPD. Yang pertama, pembelajaran IPA di sekolah dasar saat ini, hasil dari proses pembelajaran terlihat sudah mencapai apa yang ditetapkan. Hal tersebut dilihat dari beberapa kesulitan yang terjadi dalam proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Salah satunya adalah terhadap hambatannya itu karena pandemi ini, anak belum bisa datang ke yang diajarkan itu sangatlah banyak. Nah, guru memberi solusi seperti melakukan pendekatan lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Ini materi mengenal tumbuhan. Guru meminta langsung kepada peserta didik untuk mencari tumbuhan di sekitarnya dan menunjukkan bagian-bagian tumbuhan tersebut dan membuat anak mengerti walaupun pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi dan strategi yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar yang merupakan proses untuk menjadikan peserta didik lebih memahami lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di sekolah dasar, khususnya pembelajaran IPA di sekolah dasar, serta solusi permasalahan tersebut. Tujuan saya melakukan observasi ini yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Yang kedua, mengetahui kesulitan yang dialami guru dan peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang digunakan dalam memudahkan kesulitan pembelajaran IPA. Waktu dan tempat penelitian serta subjek dan objek penelitian. Nah, lokasinya saya bertepat di SDIT Araudo. Nah, waktunya pada tanggal 13 Mei 2022. Subjeknya ialah 1. Dan populasi atau objek penelitian ini adalah peserta didik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Ialah 20 orang peserta didik. Ini saya lakukan Gina Gusmalawati, jenis kelaminnya perempuan, tempat tanggal lahir Sumedang 6 Agustus 1000, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Kampung Kalumpit, RT 05, RT 05, Cileunyi Kulon. Dari observasi yang sudah saya laksanakan, saya mendapatkan hasil dari subtema 4 kegiatan malam hari. Tema 3 kegiatanku, yang di situ materi IPA-nya ialah perubahan. Nah, cara mengajarnya ialah mengajarkan metode jigsaw, di mana murid dibagi menjadi beberapa kelompok, yang di mana setiap kelompok membaca dan mendiskusikan materi yang telah diberikan oleh guru. Dan materi yang disajikan oleh guru kepada peserta didik sudah lengkap dan sudah sesuai dengan PPT yang telah dibuat sebelumnya. Kondisi peserta didik di saat online, pembelajaran secara online guru akan menggunakan WhatsApp. Peserta didik itu masih terhambat dengan handphone, karena anak peserta didik kelas 1 itu belum mempunyai handphone, sehingga mereka masih menggunakan handphone orang tuanya. Jadi jika menggunakan Zoom itu terlalu lama, sedangkan orang tuanya ingin memakai HP-nya gitu. Jadi guru itu mensiasatinya dengan menggunakan WhatsApp saja. Kondisi peserta didik di dalam kelas atau keadaan pembelajaran ketika offline. Pembelajaran berlangsung secara normal, siswanya sudah tidak dibatasi, yakni sudah masuk sepenuhnya. Dan kegiatan pembelajaran pun sudah normal, yakni masuk jam 7, pulangnya jam 2 siang. Nah, ketika pembelajaran dalam kelas, banyak anak yang susah diatur. Akan tetapi, guru mensiasatinya dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, sehingga meskipun materi yang diajarkan sulit, anak akan tertarik untuk mengikuti dan berpartisipasinya. Wali kelas juga menyadari bahwa kan terhadap pembelajaran tematik, sehingga tentunya pembelajaran pun mengikuti, tetapi wali kelas sepenuhnya menjalankan pembelajaran semaksimal mungkin. Semoga dengan segala usaha dan cara melakukan, materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Hambatan pembuatan RP, hambatannya ialah waktu, dan juga banyak kegiatan lain yang harus guru kerjakan. Oleh karena itu, guru membuat RP itu sebulan sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi, guru membuat RPP per tema, per subtema. Satu subtema itu berisi
4 tema. Jadi, 1 bulan itu guru langsung membuat 4 RPP. Tantangan mengajar di situasi pandemi. Pada masa ini, waktu pembelajaran siswa lebih berkurang daripada biasanya. Banyak materi yang harus diajarkan kepada siswa, oleh karena itu materi pembelajaran dibatasi. Jadi jika sudah diajarkan sebelumnya, jika materi sama, materi tersebut akan dilewat atau di-PR-kan saja. Misalnya, guru mengajarkan materi mengenai pecahan sebelumnya. Lalu di pembahasan selanjutnya ada menghitung pecahan. Nah, guru tidak mengajarkan menghitung pecahan itu cuma sekilas, lalu mem-PR-kannya. Jadi tidak menjelaskan secara detail, lebih ke PR saja, karena waktu yang terbatas juga. Terkadang juga guru mengadakan rapat bersama untuk mengetahui keluhan-keluhan lainnya dan membicarakan solusinya bersama. Nah, tantangan lainnya itu adalah semangat siswa yang berkurang. Oleh karena itu, guru membuat media yang menarik dan metode yang digunakan pun tidak mudah bosan, agar siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ada juga aspek yang sudah saya observasi. Saya memberinya nilai 4, karena di sini guru itu sudah bagus. Guru itu sebelum melakukan pembelajaran, guru berdoa terlebih dahulu, menanyakan kabar siswa, dan memberi stimulus terlebih dahulu sebelum memberi materi. Yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Di sini juga saya memberi 4, karena sangat bagus. Karena ketika siswa sudah tidak fokus dengan pembelajaran, guru menariknya dengan nyanyian-nyanyian atau dengan tepuk yang membuat siswa itu lebih jadi terfokus kembali kepada guru tersebut dan termotivasi untuk belajar kembali. Yang ketiga, penguasaan materi terkait kedalaman atau keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi. Nah, di sini juga saya memberi nilai 4 karena sangat bagus, karena materinya sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu mudah mengerti mengenai materinya. Yang keempat ada kelengkapan materi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi sebagai kebulatan konsep. Nah, di sini saya juga memberi 4 karena bagus sekali, karena siswa diberi pengetahuan mengenai hewan, tumbuhan, gambar-gambar yang saling berkaitan, jadi faktual dan terkonsep. Yang kelima ada kebenaran konsep dan prosedur dalam pembelajaran. Sangat bagus, karena ketika guru mengajar, guru sudah sesuai dengan RPP yang guru sudah buat sebelumnya. Keterampilan menggunakan, itu saya beri nilai 4, karena saya lihat itu sangat bagus, karena menggunakan metode jigsaw. Jigsaw itu jadi buat berkelompok, jadi siswa itu lebih aktif dari sebelumnya. Yang ketujuh ada menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologi pedagogikal, content college, TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0. Bagus karena dalam pembelajaran mengedepankan teknologi masa kini. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran sudah bagus dalam penguasaan metode mengajar, penguasaan dan penguasaan terhadap berbagai pendekatan dalam kelas. Kesembilan, keterampilan mengolah kelas dan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran. Ini bagus. Nah, ini lagi 3, karena adanya interaksi dan antara guru dan murid yang membuat murid akan terfokus kondusif. Akan tapi ada saja murid yang susah diatur. Ke-10, keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien. Bagus karena ketika pembelajaran guru sudah efektif terhadap waktu dan tidak menyanyiakannya. Yang ke-11, keterampilan mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Cukup. Akan tetapi dalam pembelajaran sumber bahan ajar, karena ini masih kelas 1, jadi lebih terpacu pada buku saja. Tetapi banyak juga video pembelajaran yang guru tampilkan. Yang ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran konvensional yang kita cukup, tetapi lebih terfokus terhadap gambar-gambar yang tadi. Karena murid kelas 1 umumnya lebih menyukai gambar-gambar.
Yang ke-14, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry basic activities and problem based learning. Nah, sangat bagus karena di sini guru sudah mengintegrasikan kemampuan tersebut. Yang ke-15, volume dan intonasi suara yang jelas dan mudah dipahami dan runtut. Sangat bagus karena di sini pembawaannya guru itu jelas dan juga walaupun masih memakai masker, volumenya pun tidak kecil. 16. Penggunaan bahasa yang baik dan benar baik tulisan maupun tulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sangat bagus saat guru mengajar itu mudah dimengerti ya bahasanya oleh siswa dan mudah dipahami. Yang ke-17, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pelajaran. Bagus cara mengembangkan dengan cara memberi soal. 18. Kemampuan menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi dan pengetahuan. Cukup karena jarang adanya analogi dan metafora. Kemampuan penggunaan komunikasi non-verbal atau gestur. Jadi gestur tubuh guru itu berubah-ubah, tidak hanya monoton diam saja, tapi guru berjalan ke sana kemari dan yang lainnya. Yang ke-20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menantang dan menginspirasi. Sangat bagus karena pembawaannya itu sangat santai, suasana lebih menyenangkan. Kesantunan dalam berpakaian dan berpenampilan sangat bagus. Pakaiannya santun dan juga rapi ketika mengajar. Tampilan penilaian proses sangat bagus. Instrumen penilaian dikembangkan adalah tes dengan memasangkan antara satu dengan satunya lagi. Keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Sangat bagus penilaian belajar sudah berbasis HOTS dengan meminta siswa untuk menganalisis gambar. Jadi siswa terus menganalisis gambar. 24. Kemampuan memberikan penguatan reinforcement dan punishment. Bagus penguatan materi berupa soal latihan. Yang ke-25, keterampilan menutup pelajaran dengan membuat kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, bagus. Jadi, sesudah kegiatan pembelajaran, guru mengingatkan kembali akan pekerjaan rumah si siswa dan juga berdoa terlebih dahulu dan memberi kesimpulan mengenai materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, setelah saya menghitung, di sini ada bagusnya 10 dan sangat bagusnya 15. 10, lalu saya melihat 9 memberikan poin amat baik. Evaluasi dan refleksi. Nah, sedangkan kesulitan pembelajaran IPA bagi peserta didik yaitu timbul akibat kondisi COVID-19, kurang mendapatkan bimbingan yang meningkatkan dalam pengalaman hasil belajar peserta didik. Guru juga terbatas karena pandemi ini. Solusinya untuk mengerjakan pelajaran IPA menggunakan materi pelajaran harus diangkat, dikemas secara menarik. Solusi peserta didik dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan aplikasi Google. Jadi siswa juga di rumah bisa melihat YouTube dengan mandiri karena sekarang anak-anak kelas juga sudah pintar-pintar dalam mengenali internet. Sehingga adanya permasalahan keluarga atau teman sebaya yang berada di lingkungannya. Solusi yang telah dijelaskan. Guru juga akan lewat materi karena agar lebih mengefisienkan terhadap waktu. Sekian, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.